Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ini tidak apa-apa ya, ke setiap kuliah hukum perkebunan dengan saya di sini tidak apa-apa ya. Aman kan? Aman ya, ya. Di sana. Tapi harus dengan keikhlasan loh ya. Di sini ya. Kan cuma 17 orang ya di lapangan ya. Pertemuan satu mungkin Pak Bim ya. Pak Bim, minggu kedua Pak Bim, sekarang minggu ke-3. Adik-adik sudah download semua RPS? Di kelas A kita ya. Ini coba di sistem adik-adik semua kan coba dibuka itu ada RPS kan ya? Ada kan? Ada itu Pak. Emang aku sekarang kepala PMPP harus cek buka RPS dulu. Kalau dulu nggak buka ya kan? Di situ. Ada RPS kan, gitu ya, nanti adik-adik buka ya, di situ. Nah, adik-adik, gunanya RPS ini ya sebagai guidance adik-adik ketika mengampu mata kuliah hukum perkebunan selama 1 semester itu apa saja yang harus diketahui, dipahami, dan diaplikasikan. Makanya rencana pembelajaran 1 semester ke depan untuk mata kuliah apa ini? Hukum perkebunan. Jadi nanti di situ Mas Alfa ya kan, misalkan nomor 1, adik-adik ketika lulus mata kuliah ini ya diharapkan dapat mendeskripsikan ruang lingkup sejarah dan asas-asas hukum apa? Perkebunan. Di sini ini, ya ini adik-adik harus lulus ini, ya kan? Nah yang kedua setelah adik-adik dapat mendeskripsikan, adik-adik nanti diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan isu-isu hukum di dalam hukum apa? Perkebunan. Itu adik-adik. Ya. Nah dikaitkan misalkan dengan hak atas tanah dan sebagainya sebagainya. Jadi target ketika adik-adik lulus mata kuliah ini apa? Adik-adik harus mengetahui ruang lingkup, historical, asas-asas atau prinsip pengaturan dalam hukum perkebunan, termasuk nanti adik-adik harus dapat menganalisa contoh. Halo, apa kabar? Aman ya? Mbak Janter ya? Iya, Janter. Jadi menganalisa contoh-contoh isu hukum atau kasus-kasus hukum perkebunan. Oke ya, ini sebagai pegangan adik-adik ya. Dan termasuk ini ya, adik-adik mempraktekkan apa ini? Implementasi hukum perkebunan di Indonesia melalui studi apa itu di situ adik-adik? Studi literatur. Dan adik-adik nanti mempresentasikan termasuk bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum perkebunan. Oke ya, jadi itu yang adik-adik harus capture. Jadi adik-adik terarah ketika belajar hukum perkebunan, hukum pertanahan, ya, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Apa saja yang adik-adik harus pelajari ya, kemudian aplikasikan. Karena seperti yang saya selalu pesan. Ya, ketika dulu belajar PIH, adik-adik ketika menyandang gelar S1 atau sarjana ilmu hukum, adik-adik sebagai seorang apa? Yuris atau praktisi hukum. Karakteristik dari praktisi hukum adalah mampu memecahkan persoalan hukum yang ada di dalam masa masyarakat. Itu kan gampangannya kan begitulah. Termasuk ini nanti ya. Oke, misalkan pertemuan 1. Adik-adik harus mempelajari apa itu? Sesi pertama kemarin. Oke, sesi kedua. Hari ini kita harusnya belajar apa? Ya. Nah, sebelum masuk kuliah hari ini adik-adik harus searching dulu itu. Oh ya, asas-asas hukum perkebunan itu apa? Ya toh? Kemudian kemarin harusnya adik-adik sudah lulus itu terkait dengan sejarah hukum perkebunan termasuk ruang lingkup hukum perkebunan. Ya karena kan gini ya gitu ya. Kalau dulu Anda sebagai siswa TK yang aktif itu gurunya atau siswa TK-nya? Gurunya, tapi yang diperaktif siswanya. Iya kan? Tapi kalau di jenjang kuliah seharusnya yang aktif dosen atau mahasiswanya? Mahasiswanya. Apalagi kalau dosennya sibuknya minta ya kan, ya di situ kan saya selalu pesan, Anda rugi kalau hanya lulus dapat nilai A, ya kan? Saya pesan ini kan 2003 kan, 2023 kan, semester 5 Anda belum terlambat.
Saya nanti tidak mau Anda ketika melamar pekerjaan baru menyesal, oh ya kenapa sih saya dulu ketika perkuliahan kok tidak serius, saya tidak dapat apa-apa. Dan saya berpesan loh adik-adik, pada saat pertemuan beberapa waktu lalu ya, Pak Ketua Senat Universitas Jember, Pak Andan itu menyampaikan, sekarang yang dibutuhkan dalam dunia praktik hukum yang mengumpulkan adalah kebutuhan terkait dengan hukum sumber daya alam. Apakah hukum yang lain tidak perlu? Tapi isu-isu hukum yang menguat sekarang ya, coba Anda perhatikan. Isu terkait dengan tambang menguat atau tidak? Isu terkait dengan kelapa sawit menguat atau tidak? Isu terkait dengan pertanahan menguat atau tidak? Ya, sumber daya air juga menguat. Dinamika itu tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Kemarin Indonesia menang ya dalam di panel Global WTO terkait dengan sengketa biodiesel Indonesia dengan Eropa. Ya kan? Kemarin sore di WA Group sawit kita rame, Pak Wamenlu Hafaz mengatakan Malaysia sudah selangkah lebih maju dan nilai ekspor kelapa sawit Malaysia saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia. Kita sudah ada isu UDR, kita hanya lari-lari di tempat, Malaysia sudah running. Banyak sekali isu itu. Nah ini Prof. Hermanto sebulan ini, mohon maaf saya bolak-balik keluar kota karena lagi mengawal rancangan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, rancangan peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional, rancangan peraturan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM yang terkait dengan kelapa sawit. Hari Senin kemarin saya diundang Pak Menko Pangan ya, untuk menginisiasi pembentukan kawasan khusus terkait dengan swasembada pangan. Ini terkait dengan hukum sumber daya alam atau tidak? Iya, di situ. Sudah, Mas Dari, sambung, tinggal. Cukup. Saya tuh kalau di syuting itu nggak pede. Kameranya saya tinggal aja. Oh gitu ya, siap. Makasih Mas Dari. Nah, makanya adik-adik tidak salah mengambil mata kuliah hukum perkebunan. Bukan karena saya profesor hukum perkebunan. Tanpa Anda mengambil mata kuliah ini, saya juga masih laku nggak di Jakarta? Masih laku, tapi Anda tidak rugi. Hukum sumber daya alam yang memang masih mengembangkan. Yang saya mungkin sudah pernah mendengar. Sejak tahun 2010 loh, bukan sekarang. Ketika waktu itu saya ketemu Pak Daud Darsono, Direktur Utama Smart TBK, grupnya Sinarmas yang mempunyai usaha kehutanan dan perkebunan. Beliau waktu itu diskusi manggil saya, Hermanto, tolong bantu saya. Perusahaan Bapak kan perusahaan perkebunan. Kenapa kok tidak orang-orang ibu-ibu? Kenapa kok Bapak sekarang kok seolah-olah butuh orang hukum? Oh ya Hermanto, kalau terkait dengan budidaya tanaman itu aja, selama ada benih tanaman, ada pupuk, ya itu ditanam bagus sudah aman. Tapi yang dihadapi sekarang adalah persoalan hukum dan persoalan sosial budaya. Jadi ini LPS semua harus pegang ya. Jadi minggu depan ketika dengan saya minggu depan pasti tidak bisa, saya lagi ke Jogja sama Samarinda, tidak apa-apa gitu ya. Jadi ternyata promosi ke universitas juga tetap sibuk ya. Kemarin di Eva agak sibuk dikit ya. Ternyata di sini lebih sibuk ya. Dulu kan saya ngurusin Dito dan kawan-kawan, sekarang ngurusin dekan-dekan dan prodi-prodi seunat ya kan. Jadi dikit-dikit dekan yang telepon. Kalau dulu kan dikit-dikit GMI telepon, PMI telepon, UKM Janter telepon ya kan. Sekarang yang telepon dekan-dekan ya kan. Jadi di sini tuh kalau di struktur negara kita itu seperti Kemendikti Saintek di sini. Ya. Kalau FW itu kan provinsi Jawa Timur, FWB provinsi ya, jadi ya kan di sini. Jadi Pak R cocok kan jadi kepala FWB kan. Kayak guru kan sekarang gitu. Jadi kepala FWB itu lembaga penjaminan mutu. Kami harus memastikan bahwa pembelajaran di seluruh Universitas Jember itu mutunya ada. Makanya dulu kalau ada yang pernah saya ajar gitu, saya pernah nggak buka LPS? Nggak pernah kan? Saya sekarang harus memastikan seluruh dosen se-UNED harus buka LPS. Nah masa saya meminta saya nggak buka LPS? Nah, tapi memang harus begini, makanya nanti Afan itu sih
Jadi adik harus tahu, oh iya, nanti ini ada adik cari ini. Oh ya kalau nggak clear, tanyakan ke Pak Emal atau ke Pak Bim. Ini ya clear. Termasuk referensinya di sini ada semua itu. Ya. Oke. Wih, ini kok pustaka utama kok tulisan saya semua itu. Mas, nomor 1, 2 itu buku saya rupanya itu ya? Enggak, saya beneran baru tahu ini. Kok Pak Bim yang nulis itu, biar saya perhatikan kali ya. Nah itu referensi mau gue nggak harus itu adik. Tapi kalau untuk perkebunan memang setahu saya minim. Jadi bebas. Nah cuma begini, pesan saya adik ya. Untuk referensi ini apa itu monggo 1, 2 itu bebas pustaka utama ya. Tapi ketika adik belajar hukum perkebunan, adik-adik harus memiliki, memahami, termasuk mampu harapannya mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Itu sebagai kitab suci Anda, bukan kitab suci agama loh ya. Kitab suci hukum perkebunan itu ada di berapa undang-undang tadi? Undang-Undang 39 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja 6 tahun 2023 harus punya. Setiap kuliah harus bawa itu. Apakah harus di-print terserah. Tapi kalau uang printnya bisa dibuat beli micin-micin ya mending software-nya. Ada kan suka cemilan micin-micin ya 39 2004. Saya tahu dia bisik-bisik tadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja. Ya, itu ada dia harus pegang di situ. Ya. Di situ. Untuk referensi yang hukum perkebunan setahu saya itu ada 1. Yang selain tulisan saya ada 1, saya ditulis Pak Supriyadi. Tapi kalau adik-adik ingin, Prof, isu-isu hukum perkebunan apa sih yang lagi aktual? Adik-adik mungkin bisa membaca buku saya yang ini, adik-adik, yang nomor 1. Saya tidak menyarankan beli karena saya bukan penjual buku. Buku saya dibeli, tidak beli, tidak ngaruh bagi ekonomi saya. Tapi di perpustakaan ada. Jadi saya bukan penjual buku ya, disitulah. Itu saya mau nulis isu hukum perkebunan terkait dengan penanaman terkait dengan sustainable development, terkait dengan hak atas tanah, ya, terkait dengan perdagangan. Jadi per klaster itu ada di sini. Ya, bisa. Sudah diberi tugasnya oleh Pak Bim. Kemarin kalau cuma pembelajaran saja Prof terkait ruang lingkup dan sejarah saja. Oke. Dan nanti itu akan diingatkan, saya ada PPT ya, nanti saya bacakan. Nah terus begini adik-adik ya, ketika berbicara ruang lingkup hukum perkebunan, adik-adik harus paham apa yang dimaksud dengan perkebunan. Adik-adik harus paham. Dasar hukumnya tadi sudah kan? Nah coba kita semua buka Undang-Undang Perkebunan. Ya, coba kita semua buka ya. Kok kapan datang tuh? Dari Thailand. Oh, Agustus. Udah lama ya. Sekarang enak ya, sudah ada satu telur gitu kan. Oke, ini ada harus punya ya. Ini yang utama ya di sini ada. Nah nanti gini adik-adik, ketika adik-adik belajar sejarah hukum perkebunan, kita punya undang-undang yang secara khusus mengatur terkait perkebunan itu baru tahun berapa? 2004. Coba dilihat dulu C. 2004. Sebelum 2004 kita tidak punya undang-undang yang bersifat lex spesialis yang mengatur terkait perkebunan. Pertanyaannya, Prof, apakah dengan tidak adanya undang-undang perkebunan tidak ada dasar hukum perkebunan di Indonesia? Ada, tapi masih tersebar dalam undang-undang sektoral. UPA itu terkait tidak dengan hukum perkebunan? Terkait. Undang-undang penanaman modal PMA
67, PMD 68 itu juga terkait. Undang-undang perindustrian 84 juga tapi masih tersebar lah. Kita coba kodifikasi sehingga lahir Undang-Undang 18 tahun 2004. Jadi kalau ada bilang, saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Mulai pagi itu nggak berhenti. Masih sehat kan ya? Kuncinya harus happy ya kan? Kalau yang nggak happy ditinggal. Makanya kalau lihat mahasiswa yang buat kita sumpah, kita hindari ya. Tapi nggak ada kok mahasiswa yang buat, Mas, kamu daripada capek kok pindah sebelah Alfam itu. Biar laptopmu di meja ini. Apa kamu di sini? Oh, takut sama Pak Iri ya? Nggak bisa takut sama saya. Tidak pada sarapan. Iya. Di ruangan saya banyak kue itu kalau mau makan, tapi nggak boleh semua nanti habis ya. Enggak bercanda. Lah, adik-adik, tadi kan ada ruang lingkup, ada sejarah itu ya. Jadi adik-adik ketika belajar history atau web history perkebunan di Indonesia punya undang-undang khusus perkebunan pertama kali adalah di tahun 2000. Assalamualaikum Kak Dir. Chat saya harus dihapus itu. Pak Dir, ya. Iya, tadi saya telepon. Nanti sore ketemu Pak Sahli katanya. Iya, kemarin itu kan saya dapat pesan dari Bapak, sudah saya sampaikan ke Pak Sahli waktu di Bandung. Iya, makanya beliau kan akhirnya terbuka mau ketemu Bapak dan Pak Liswan. Kan saya bilang, Bapak itu temuin dulu beliau itu, jangan Bapak kunci sampai gitu kan. Iya, oh iya Prof ya. Tapi intinya begini Pak, yang ini aja, tapi Bapak keep aja. Jadi saya bilang begini Pak Sali, itu Pak Derajat katanya sudah kirim ke Bapak itu, tapi kok didiamkan aja Pak Sahli ya. Terus dia cerita, bukan gitu kok, kalau nggak jelas penjelasannya kan kita juga gimana gitu kalau versi beliau gitu. Ya tapi saya waktu itu nggak boleh nyampein ke Pak Derajat cuma. Ya kenapa? Nah, terus begini, guyon juga. Ya saya kok nggak ada nama Prof di situ, jadi saya nggak tahu kalau Prof ada di situ. Saya nggak Pak, saya memang dari belakang saya bilang gitu aja. Iya, enggak saya soalnya nggak ada nama Prof Hermanto, jadi saya kira Prof Hermanto nggak ikut-ikut gitu kan, gitu. Enggak saya itu teman-teman saya semua, Pak. Jadi nggak apa-apa bapak Sony namanya saya nggak apa. Dia ibaratnya dia lagi jatuh cinta ke saya gitu. Pak Dida ya. Dia lagi, iya. Itulah yang kedua Pak El. Harmonisasi rancangan peraturan menteri itu kan 17 sampai 19 tuh yang Permendagri. Iya lah, nanti monggo kalau ada masukan-masukan apa di WA saya kawal. Saya tadi udah telepon Pak Ismansa juga. Cuma kalau saya harus ke Jakarta waktunya nggak ada Pak. Saya minggu ke Samarinda itu. Iya. Dari Samarinda langsung ke Jogja itu untuk yang harmoni itu. Gitu Pak ya, gini. Yang monggo yang FAO monggo lah Bapak. Apa yang perlu saya backup dari belakang saya backup gitu. Ya saya memang cuma saya kemarin kan gini. Cuma kan kemarin saya bilang ke Pak Sani kalau saya nggak tahu apa-apa kan malah nggak mau bantu dia. Cuma saya alasan gini, saya bantu Pak cuma dari belakang. Padahal saya nggak dilibatkan kan memang di situ. Iya intinya itu Pak G. Siap. Gitu Pak Edi ya. Jadi sudah saya minta beliau untuk bantu untuk Bapak temuin dulu lah. Termasuk itu Pak ya. Termasuk yang Bogor. Kemarin saya sarankan ke Nata, Pak Sudarsono, ke Pak Tuju, ke Ari, coba tetap koordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Saya sampaikan begitu. Terus kemarin juga saya sampaikan ke Pak Dida, ini kan ada SISPO, ada platform, yang ada IIB. Saya bilang begini, kita kalau demi kebaikan perkebunan Indonesia boleh. Tapi jangan sampai nanti redundant, ada sistem ini, pelaku usaha yang kasihan Pak. Saya sampaikan, bingung kan nggak?
model pendekatan pojok-pojok. Kalau urusan donor orang semua akan mengejar. Tapi kan kita yang pusing nanti Pak ya, terlalu banyak skema itu. Gitu ya, nanti kalau ada titipan masukan Departemen PR nanti di WA aja ke saya. Karena gini Pak, Harmoni memang murni government, saya diundang kan narasumber Pak, penyusup. Disusupkan. Iya, udah disebutkan. Gitu Pak Ergi, nggih, matur suwun. Nggih. Ya, makasih. Pak. Tapi tadi alasan Pak Dida yang itu yang saya sampaikan ke Bapak nggak usah disampaikan ke Bapak. Nggak usah. Iya. Itu ya. Nggih. Siap. Terima kasih gitu butuhnya. Jadi sorry ya. Itu Pak. Sorry. Baik aja. Oke, kembali lagi adik-adik. Jadi adik-adik ketika belajar sejarah hukum perkebunan, adik-adik tidak boleh melewatkan Undang-Undang Nomor berapa? 18/2004. Karena ini yang baru diganti dengan terus terang saya 2004 belum terlibat dalam perumusannya, tapi 39 saya terlibat dalam perumusannya. 2004 saya belum terlibat karena belum diakui di dunia perkebunan. Tapi 2014 terlibat saya sampai dengan sekarang. Jadi nanti adik-adik bisa saja melakukan penelitian hukum, skripsi Anda sejarah hukum perkebunan di Indonesia. Skripsi, tesis, disertasi yang tulis itu saya yakin belum ada. Memang menantang, tapi itu menarik. Novelty-nya pasti tinggi. Adik-adik tinggal menyandingkan sebelum Undang-Undang 18/2004, kemudian perspektif 18/2004, perspektif 39/2004. Jadi itu kalau sejarah. Nah kemudian coba ini dibaca yang keras perkebunan, pas. Yang mana? Definisi perkebunan, mas. Enak di ruang kelasnya atau di Eva? Iya. Kadang anak-anak itu kan males tuh. Kami nanti kalau ada kelas berikutnya jaraknya jauh gitu. Situ ya. Saya bukan dalam arti tidak mau kesana. Jadi ini tadi aja sebelum ngajar itu sudah 3 agenda ya. 3 agenda. Habis ini langsung 4 agenda DPR. Kesana kan waktunya itu ya. Gak apa-apa ya kalau kuliah di sini. Pak Bung kalau mau kuliah di sini nggak apa-apa. Kalau mau tapi kayaknya nggak mau Pak. Tapi kalau saya mau perintahkan pasti bukan nggak mau, harus mau. Bercanda. Ya emang tadi meskipun lebih muda kan, tapi auranya kan lebih tua gitu. Ya, gitu kan? Tetap muda Pak. Ya Jakarta. Ryan. Wih, Ryan asli mana? Asli Malang, Pak. Kok belum sarapan pasti? Belum. Belum sarapan. Ayo Ryan dibaca perkebunan Ryan ya. Ya, pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Ini undang-undang nomor berapa ya? Nomor 39 tahun. Oke, undang-undang nomor berapa? 39/2014. 39 Tentang perkebunan. udah lulus ya. Yang penting saya ingin mendoktrin. Ada undang-undang perkebunan gitu ya. Ermanto itu kalau mendoktrin pinter nggak? Kayak tadi, kalau Anda terima telepon saya jelaskan seperti tadi, tertekan nggak gitu? Nurut nggak saya telepon tadi? Itu padahal direktur senior. Nurut nggak? Jadi kayak Bridget telepon ke direktur. Ya, itu kelebihan. Kalau bisa kita itu bukan pejabat tapi melebihi pejabat. Jadi Bu Mega itu lebih ditakuti Bu Mega atau Gibran sekarang? Kok ketawa sih? Makanya dulu ada cerita itu. Cerita dulu, yang cerita ini Prof. Herman Raja Guguk almarhum. Ini Hermanto loh, masih hidup ya. Itu jadi Herman Raja Guguk itu guru, nggak usah kaget. Itu teknologi. Jadi nanti sedang. Kemarin saya juga. Jadi Prof. Herman Raja Guguk itu guru saya, senior saya. Jadi saya terus terang banyak mereplikasi beliau dalam cara mengajar, menyampaikan pendapat.
Saya suka dari beliau itu apapun yang sulit dijadikan simpel. Tapi kan ada juga dosen itu simpel dijadikan benar kelihatan pintar. Paham? Kok ketawa sih? Enggak, tapi nggak ada di UNED. Enggak. Nah, waktu itu cerita Prof. Herman. Maknanya simpel tapi bermakna gitu. Ada cerita burung lombok. Kenapa kok nggak burung Jember? Nggak tahu saya. Pokoknya burung lombok. Suatu saat ini misalkan rumah ini. Saya datang ini ke rumah di Lombok itu. Di depan tuh ada burung di dalam kurungan. Oke ya. Dia tuh ngocehnya pintar. Pokoknya ngocehnya indah. Kayak Krisdayanti nyanyi gitu. Ya, di depan. Di depan tuh ada satu burung. Di dalam kurungan ada satu. Terus saya masuk ini ke belakang rumah. Ada burung juga Mas di dalam kurungan. Tapi diem aja dia. Nggak ngocehnya nggak seindah itu. Terus tanya, itu harganya berapa? 1 juta. Ini berapa? 10 juta. Kalian bertanya-tanya nggak? Harusnya lebih mahal itu apa itu? Yang berkicau atau yang tidak? Yang berkicau. Tapi kenapa kok yang lebih mahal ya? Diam. Karena itu dalam. Ngerti maksudnya? Jadi dalam itu lebih. Paham ya? Paham ya? Itu namanya Anda harus menjadi dalam. Anda tidak harus bersuara keras, tapi penentu dan pengambil keputusan. Itu nanti Pak Direktur ketemu Pak Deputi sama stafnya. Ya, dia ngoceh kan, tapi sudah saya arahkan. Pak nanti harus begini-begini ya. Oh iya siap Prof, nanti saya lapor ke Prof. Ya. Semangat ya. Udah cukup kuliahnya? Cukup atau lanjut? Jujur. Mana? Lanjut. Ya mau ngomong berhenti takut ya. Mas dilanjutin Mas Ryan. Perkebunan adalah segala pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. 2. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuannya dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. 3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan. 4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi. 5. Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian. Oke. Itu kayaknya kalau halamannya sampai bawah kok baca semuanya ya. Padahal saya tadi cuma minta baca nomor 1. Tapi Ryan semangat saya diamkan. Iya ya. Baik adik-adik, perkebunan adalah terkait dengan sumber daya alam atau tidak? Terkait dengan sumber daya manusia atau tidak? Terkait. Oke. Dan sampai dengan sarana produksi. Oke ya? Jadi dalam kegiatan perkebunan, resources atau sumber daya yang dibutuhkan itu sedikit atau banyak? Banyak. Kompleks atau tidak? Mulai dari sumber daya alam, manusia, sampai dengan sarana. Ketika adik-adik belajar hukum perkebunan dan nanti lulus, adik-adik tentu supporting dari SD minimal ketika adik-adik pergi ke kebun kakao. Ada pertanyaan hukum, ya adik-adik minimal memberikan pencerahan. Yang minimal simpel lah. Bapak Ibu baca dong, mudah-mudahan kasih belum ya kan? Yang semula adik nggak tahu jadi tahu. Ya kan di situ. Ya siapa tahu rezekinya nanti juga seperti kami ya kan. Kok kalah pelit ya? Kok main ya? Nah terus yang kedua jadi tidak. Kegiatan perkebunan itu mulai dari budidaya, pemanenan, pengolahan sampai dengan pemasaran. Tebu itu masuk perkebunan atau tidak? Ada pernah melihat pohon tebu? Kebun tebu? Pernah. Jadi ketika ada benih tanaman tebu ditanam di tanah, dipupuk, kemudian itu tumbuh, itu budidaya.
Kemudian ketika sudah masuk panen itu panen, iya kan? Ketika dibawa ke pabrik gula itu pengolahan. Ketika gula dijual itu pemasaran. Real ya? Oke ya? Kelapa itu masuk tanaman perkebunan juga. Diolah menjadi santan. Kelapa sawit diolah menjadi CPO, minyak goreng, alat kosmetik, biodiesel, margarin, kakao, kopi, ganja. Ganja itu masuk tanaman perkebunan. Loh iya, cuma kan haram dalam kondisi tertentu. Saya katakan haram loh dalam kondisi tertentu. Kalau untuk obat boleh nggak? Boleh. Oke ya, ya layani lah. Kemudian adik-adik, nanti adik-adik ketika tanaman perkebunan itu ada tanaman semusim, ada tanaman tahunan. Jadi kalau dia itu usia tanamannya itu pendek, dia semusim. Tebu itu pendek atau panjang? Pendek. Itu semusim. Tapi kalau kelapa sawit itu sampai 25-30 tahun itu tanaman tahunan. Jadi karet itu tanaman tahunan. Dan nanti ada juga nomenklatur tanaman penyegar. Itu kakao, kopi. Oke? Pak Irmanto kayak tukang kebun. Mas, saya cocok jadi profesor perkebunan atau hukum? Dua-dua. Ada pertanyaan sampai di sini gitu. Thailand itu mau belajar perkebunan keren gitu. Saya ke Eropa itu gara-gara perkebunan. Haji, ibadah itu gara-gara perkebunan. Saya jadi profesor juga gara-gara perkebunan. Pengukuhan saya yang ada ribuan kemarin gara-gara perkebunan. Karangan bunga yang buahnya kemarin itu karangan bunga sampai 500 itu gara-gara saya wakil dekan kepala LPP atau karena perkebunan? Perkebunan. Jasad nggak perkebunan. Jasad. Anda nggak salah belajar ini. Ya, dua kemungkinan. Tertarik atau karena nilainya mudah. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup. Masih. Oke. Nanti ini Anda baca sendiri ya. Oke. Terkait dengan hukum agraria atau pertanian atau tidak? Hukum perkebunan? Terkait dengan hukum adat atau tidak? Dan undang-undang yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap tanah adat atau wilayah selain UPA itu baru undang-undang perkebunan. Jadi adik, kira-kira usaha perkebunan itu rata-rata diusahakan di tengah kota atau di pedalaman? Ada nggak perkebunan di alun-alun? Tidak. Kecuali kelapa. Tapi kan 1-2 bukan kebun. Iya kan? Rata-rata di remote area. Itu kira-kira berkaitan bersentuhan tidak dengan masyarakat hukum adat? Berkaitan. Jadi boleh nggak usaha perkebunan ditanam di area tanah wilayah? Boleh. Tapi harus dengan persetujuan pemilik tanah wilayah dan harus disertai ganti rugi. Kalau nggak setuju nggak boleh. Itu perlindungan. Makanya Prof. Ratu selalu muji-muji. Oh iya Pak itu undang-undang perkebunan itu undang-undang yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap tanah. Oke. Pak ngomong-ngomong mancing aja nanti Anda selami sendiri nggak apa-apa ya. Oke, nah ini masyarakat hukum adat. Lahan perkebunan. Ya. Jadi bidang tanah, bukan bidang udara. Ya Mbak Jantar ya. Karena tanaman perkebunan masih di tanah. Lah, coba dibaca dan dicermati mulai angka 8 sampai dengan 9. Ini penting. 8 sampai 10. Ini penting. 8 sampai 10. Nanti kita simpulkan bersama ya.
Jadi kalau menurut ketentuan pasal 8 junto angka pasal 1 angka 8 junto 9 10 itu pelaku usaha perkebunan itu bentuknya ada berapa? Apa dan apa? Orang persoalan dan Oke, kalau orang perseorangan disebut dengan pekebun. Kalau badan hukum, oke ya, paham. Ini yang menarik. Jadi begini. Dulu istilahnya itu adalah petani. Sekarang adalah jadi begini. Kalau Alfa dia punya kebun tebu, luasannya tidak lebih dari 25 hektar, maka dikatakan sebagai pekebun. Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu, dalam praktek adalah di bawah 25 hektar. Kalau Alfa punya 250 hektar, maka dia harus membentuk atau mendirikan perusahaan perkebunan dalam bentuk badan hukum. Artinya, yang dapat melakukan usaha perkebunan di Indonesia itu harus subjek hukum Indonesia atau tidak? Iya. Harus orang perseorangan BNI atau badan hukum Indonesia. Makanya di sini perusahaan perkebunan itu berbentuk CV, PT, firma atau hanya PT? Hanya PT. Paham ya? Nah kemudian kok ada koperasi? Iya. Biasanya ada usaha perkebunan dalam bentuk. Jadi gini ada harus pisahkan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani dengan koperasi. Biasanya kelompok tani atau gaboktan atau koperasi itu hanya perkumpulan dari para pekebun. Tapi pelaku usahanya itu hanya dua sebagai subjek hukum utama perkebunan itu, berbentuk pekebun dan perusahaan perkebunan. Jadi kayak PT Smart Tbk, PT Astra Agro Lestari itu berbentuk perusahaan. Ada petani-petani kelapa sawit yang tergabung dalam Apkasindo, Aspekpir, SPKS. Ya, itu adalah pekebun. Clear? Clear ya? Kalau ada pertanyaan silakan adik-adik. Ini Prof, Iya, silakan. Di dalam praktek nyatanya itu sebenarnya ada nggak sih Prof yang kayak memiliki konflik antara perusahaan dengan pekebun ini, di realnya itu di lapangan ada konflik terkait perkebunan ini? Oke, baik. Jadi begini. Jadi kalau ada pertanyaan ya, pelaku usaha perkebunan dalam perspektif hukum perkebunan bisa bentuknya ada berapa? Pekebun dan perusahaan perkebunan. Nanti adik-adik ketika belajar hukum perkebunan ada yang dimaksud dengan kemitraan usaha perkebunan. Saya lupa diatur pasal berapa, ada 56. Oke. Ya, kalau nggak salah kan selisih 1 kan 57 kan. Kemitraan usaha perkebunan. Jadi nanti ada PPT, ya nanti yang saya bagikan mungkin tidak minggu ini ya, nanti saya cari dulu ya. Ada sih di laptop, coba kadang saya males carinya ya. Jadi ketika berbicara hukum perkebunan ada satu yang menguat sampai dengan sekarang terkait dengan isu kemitraan usaha. Jadi bagusnya kalau ada bertanya, jadi kita materinya agak banyak. Nah, coba dibaca yang keras Mas. Siapa namanya Mas? Raffi. Oh, kayak nama ponakan kesayangan saya, Raffi. Silakan Raffi. Pi, kamu nanti duduk sini tidak apa-apa, sih. Silakan Raffi dibaca 57. Pasal 57.1 untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar pekebun. Oke, siap. Kalau memperhatikan pasal 57 ayat 1, subjek pelakunya itu ada berapa bentuk? Para pihak yang diatur di pasal 57 ayat 1 itu ada berapa pihak? 1, 2, 3, atau 4? 4. Satu siapa? Perusahaan. Yang kedua? Oke. Karyawan, masyarakat. Oke.
belajar hukum, belajar undang-undang enak enggak sih? Itu yang harus kita identifikasi dulu. Artinya, menurut undang-undang perkebunan sudah ada mandat nggak bahwa dalam kegiatan usaha perkebunan itu diarahkan agar bermitra antara siapa? Perusahaan perkebunan dengan pekebun. Perusahaan perkebunan dengan siapa? Yang kedua, selain dengan pekebun, diharapkan dengan siapa? Karyawannya. Yang ketiga dengan paham ya? Paham ya? Nah, nanti begini Mas. Ini kemitraan usaha secara umum. Ini pengaturan pasal 57 ayat 1 itu terkait dengan undang-undang UMKM. Khususnya pasal 35 sekian. Paham ya? Dan PP turunannya termasuk undang-undang cipta kerja. Oke ya, ini kemitraan usaha secara umum paham ya? Paham ya? Nah, nanti ada kemitraan usaha secara khusus yang disebut dengan fasilitasi pembangunan kebun masa. Isu FPKM ini banyak tulisan saya di buku itu. Di internet juga banyak. Nah, kita kembali lagi tadi, nanti Pak jelaskan sedikit-sedikit. Jadi Anda kan nanti kalau lulus perkebunan kan nggak kalah dengan dirjen-dirjen dan budi-budi, ya kan? Kan mereka belajarnya juga ke kita kan. Jadi begini, Mas Salwa, ada nggak terjadi kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun? Praktek terjadi ada nggak? Banyak. Makanya ada dikenal dengan pekebun plasma. Perusahaan inti. Jadi dalam usaha perkebunan itu ada kemitraan usaha yang dalam bentuk bagi hasil atau pola inti plasma. Contoh kecil begini, kalau inti plasma itu ada perusahaan yang bergerak pada pabrik kelapa sawit pengolahan TBS, Tandan Buat Berasa. Jadi misalkan siapa Mas? Iqmal, siapa Mas? Iqmal, Bima, Dito. Berapa orang Pak? 3 orang mendirikan PT ABC. 3 orang ini mendirikan PT ABC. Kegiatan usahanya dia memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Dia hanya punya pabrik saja, tapi nggak punya kebun. Yang punya kebun Alfa, Ermanto, Ryan, Habibi yang punya kebun. Saya punya 10 hektar, Habibi 10 hektar, Alfa 10 hektar, Ryan melas 5 hektar. Atau 10 hektar ya, 10 hektar. Oke ya. Kira-kira pabrik kelapa sawit mereka bertiga butuh bahan baku nggak? Mereka punya kebun nggak? Dia bisa bekerja sama dengan keempat kebun kita. Paham ya? Kalau kita tidak ada perjanjian inti plasma, kita berempat tidak ada perjanjian inti plasma dengan PT ABC, kita disebut pekebun swadaya. Paham ya? Tapi kalau kita ada perjanjian inti plasma, kita disebut pekebun plasmanya perusahaan inti ini. Ini disebut perusahaan inti plasma. Nah, kemitraan usaha ini ada yang dalam bentuk inti plasma, ada yang tidak. Kalau yang kita bukan plasma, bukan perjanjian inti plasma. Nah, disertasi saya tentang kemitraan usaha inti plasma antara PTP dengan plasma di sekian. Oke ya, ketika perusahaan perkebunan dengan pekebun ini bermitra, kira-kira dimungkinkan terjadi sengketa nggak? Baik yang dengan pekebun swadaya atau plas. Clear atau jelas? Clear. Pak Bim kira-kira menjelaskan ini atau enggak? Belum, dan nggak bakal ngerti. Bukan karena tidak bisa. Ya, ini butuh ilmu praktek. Kalau saya tidak praktek ya nggak ngerti. Di situ. Nah makanya saya harapkan Pak Bim
pinter di dasar hukumnya, teorinya dengan Pak Bim praktekin yang saya tahu. Karena Pak Bim itu saya suka ngajar dengan Pak Bim itu karena rajin. Rajin kan? Rajin nggak? Rajin. Nggak, tapi nggak pelit nilai. Kan nilai kan apa kata saya kan? Pelit nilai nggak? Baik, rajin kan? Nah, itu ya apa ya? Contoh kecil, konfliknya. Misalkan ya, kalau dia pekebun swadaya dengan pekebun plasma, hak dan kewajibannya berbeda. Kalau kemitraan itu model inti plasma, maka perusahaan perkebunan harus menampung TBS kebun plasma. Tapi kalau pekebun swadaya tidak, ya seperti jual beli biasa. Kadang, mohon maaf nih, karena PKS ini bahan bakunya sudah penuh, kelebihan, maka dimungkinkan tidak menampung. Konflik ya? Konflik. Paham ya? Karena kelapa sawit itu beda dengan karet. Karena dia ada rendemennya itu akan rusak, akan berkurang apabila sejak dipanen itu tidak langsung diolah. Contoh kecil, seharusnya rendemennya itu 7, tapi diakui 4, yang rugi siapa? Nilai rendemen kelapa sawit yang dijual pekebun itu harusnya 7, tapi oleh perusahaan itu hanya dinilai 4, yang rugi siapa? Potensi konflik atau tidak? Nah kalau plasma ada dan kewajiban supaya Anda baca itu disertasi saya. Ya apa ya? Jawabannya ada nggak sengketa atau konflik antara perusahaan perkebunan dengan pekebun yang bermitra? Banyak. Di KPP itu banyak kasus yang diproses terakhir. Saksi ahlinya siapa? Enggak, saya bukan bermaksud sombong. Anda biar semangat belajar hukum perkebunan. Itu sih, bukan bermaksud. Ya kalau saya sombong di Anda nggak level kan. Kalau orang tua Anda lebih kaya, lebih pejabat, Pak hanya dosen biasa. Ya, tapi untuk apa yang menyemangati? Pak ini hanya dosen biasa. Dan tapi menyemangati saudara. Anda nggak salah belajar hukum sumber daya. Itu apa ya? Banyak. Jadi pelan-pelan digubri. Sengketa antara perusahaan perkebunan dengan karyawan ada nggak? Banyak. Makanya Anda harus klik itu ILO, International Labor Organisasi. Organisasi perburuhan internasional itu juga sampai masuk ke usaha perkebunan kelapa sawit. Artinya isu perburuan karyawan pekerja dalam usaha perkebunan ada atau nggak ada? Ada. Kalau nggak ada ngapain ILO sampai masuk? Jadi banyak itu funding lembaga donor itu berebut untuk ngurusin kebun di Indo. UNDP masuk, UKCCO masuk, ILO masuk, UNDP masuk. Dan itu bawa dolar semuanya. Ya jantar ya. Itu apa ya? Nah, kemudian sengketa dengan masyarakat sekitar ada atau banyak? Yang dulu rame kasus Mesuji, iya kan? Di situ. Ya, itu apa? Kita sampai jam berapa? 10.30. Habis ini ada kuliah lagi? Ada. Apa? 10.40. Ya, habis ini kita akhiri biar ada waktu untuk pergi ke Eva lagi. Jadi Alfa saya tawarkan adik-adik. Kita kalau kelas saya kuliahnya kita di sini atau ke Eva? Yang setuju di sini angkat tangan. Oh iya, sini aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kelasnya Pak Bim tetap di sana. Nanti konfirmasi aja Alfa. Jadi kalau saya nggak bisa ya Pak Bim yang isi ya. Minggu depan tuh saya nggak bisa, saya pergi seminggu. Ya. Nggak apa-apa kan? Ya, berarti. Jadi Pak yang berarti di minggu depan saya konfirmasi langsung ke Pak Bim. Iya, nggak apa-apa. Aduh, saya lembu kan, saya masih di Jogja. Dia ngurusin permen-permen disco itu. Ada duitnya soal saya harus datang. Enggak bercanda. Kalau nggak percaya saya kirim undangannya nanti. Ada pertanyaan? Jadi adik-adik, nanti ya semuanya download RPS tadi. Biar adik-adik tahu lah. Mohon maaf saya agak lompat-lompat ya. Jadi gini sebentar. Sebentar. RPS
hukum perkebunan tadi. Kita hukum perkebunan kelas A ya. Nah, saya agak cepat sedikit ya, jadi ya. Nanti ini di copy ya, sama Mas. Iqmal ya. Iqmal kemana? Oh, Banyuwangi. Oke. Kamu yang punya itu pelabuhan Ketapang Bu? Iqmal? Bukan. Kalau kamu punya kampung kamu asli mana, Mas? Jakarta. Kamu yang punya Trawulan itu bukan? Raffi? Saya Kediri. Ada deh. Jadi ruang lingkup hukum perkebunan itu, ketika berbicara hukum perkebunan itu, aspek hukum pertanian masuk atau tidak? Aspek hukum lingkungan masuk atau tidak? Hukum perdagangan masuk atau tidak? Perindustrian masuk tidak? Perdagangan internasional masuk tidak? Hukum adat masuk tidak? Ruang lingkupnya sangat banyak. Apalagi hukum sumber daya alam. Sejarah hukum perkebunan ada di kita baru punya undang-undang perkebunan pertama kali di tahun berapa? Yang kemudian diganti melalui undang-undang berapa? Yang kemudian beberapa diubah melalui undang-undang apa? Cipta. Itu sejarah hukum perkebunan. Kita bukan belajar sejarah perkebunan, tapi sejarah hukum perkebunan. Kalau sejarah perkebunan kita belajar zaman VOC. Ya. Tapi sebelum 2004 kita ada ya, tersebar tapi di situ. Nah, asas-asas hukum perkebunan adik-adik buka undang-undang perkebunan. Pasal berapa itu Hadio? Pasal 2. Oke. Coba Afan dibaca Afan. Coba Afan. Oke ya. Nah, ini asas-asas hukum perkebunan. Yang pertama apa? Kedaulatan. Oke, yang ketiga dua. Kemandirian. Oke. Kebermanfaatan. Oke. Keberlanjutan. Keterpaduan. Kebersamaan. Keterbukaan. Efisiensi. Berkeadilan. Kearifan lokal dan pelestarian. Oke. Jadi ya, ini asas-asas hukum perkebunan yang tertuang di mana? Undang-undang. Apakah asas-asas hukum perkebunan hanya A sampai J aja? Tidak. Paham ya? Tapi minimal adik sudah dapat mengcapture. Ya. Tadi ruang lingkup sudah ya, taruhlah tuntas ya. Sejarah taruhlah tuntas sementara. Ini adalah yang sesi keempat harus belajar apa tadi sama Pak Mi? Berdasarkan RPS itu, Pak ya. Sistem RPS-nya tidak ada. Loh, di Anda nggak ada? Sistem nggak usah. Ada di sistem kok umumnya ada kok. Hah? Iya kan? Si. Ini ya baik. Oke, ini gini aja sebentar. Gini aja ya, coba nanti saya kirim biar nggak lupa ke Afan ya sebentar. Gini aja deh. Ini bulan apa? September ya? September. Harusnya ada, kemarin mata kuliah peradilan yang teman-teman bisa download kok. Ayo, nggak ada tak? Cuma ada pengumuman gitu aja. Hah? Ini di sini itu ada loh. Belum, Ada. mungkin belum di Iya. Coba ini Afan ya, namanya tadi apa Afan ya? Alfa Midi enggak? Ini Pak ya? Iya, betul. Saya coba. Saya kirim ke Alfa ya. Biasa pakai asisten gini ya. Itu maaf, itu di situ bawah. Apa? Di bawah. Di sebelah kiri. Atas Hah? Iya. Ini. Hah? Hah? Ini kan? Iya. Iya. Maklum udah berusia ya. Enggak lah. Kata Alfa saya masih 30 tahun kayaknya. Iya. Nah ini sekaligus saya WA ke Alfa ya. Sebentar Pak. Materi ini kok kecil sekali ya ini ya. Dari ikut di bisnis.
Nanti coba diingetin aja ya. Jadi saya cari belum ketemu, nanti saya. Yang penting RPS tadi ya, jadi ya. RPS tadi ini sudah saya kirim ke Alfa ya. Jadi yang pertama ya, nanti gini adik-adik. Tugas dari saya, coba Anda buka ya, Alfa dan kawan-kawannya undang-undang perkebunan. Anda cari minimal satu pasal yang itu menurut Anda isu yang menarik untuk Anda perdalam. Paham ya? Ya. Anda mencari berapa pasal? Satu pasal. Minimal satu pasal yang itu menjadi pertanyaan Anda. Paham ya? Nanti kita diskusikan di gitu ya. Baik, makasih adik-adik. Ada lagi pertanyaan? Presensi sudah semua ya? Sudah semua. Oke, makasih adik-adik.